Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 601. Kawan kecil itu tampaknya tidak peduli, lagi pula, dia memiliki atribut api. Anggurnya kuat dan ginseng adalah suplemen untuk menambah vitalitas seseorang. Bahkan jika keduanya dijumlahkan, bagi orang biasa, dia tidak akan mampu menerimanya tetapi dia tidak akan pernah mendapat masalah. Paling-paling, nyala api di tubuhnya akan naik sedikit. Nona, ini laporannya. Leng Xuang kembali dan meletakkan dokumen-dokumen itu di depannya dan setelah melirik Phoenix api kecil sejenak, dia berdiri di samping. Sambil makan, Feng Jiu memeriksanya dan selain informasi orang tersebut, ada juga potret orang tersebut sehingga dia dapat mengidentifikasi dengan jelas. Setelah makan, dia menghabiskan sekitar 1 jam untuk mengamati detailnya. Setelah selesai, dia menyerahkan laporan yang telah dia baca kepada Leng Xuang dan bertanya, apakah keretanya sudah siap? Panggil beberapa dari mereka dan kita akan pergi ke istana bersama. Semuanya sudah disiapkan, mereka menunggu di luar istana. Setelah dia menjawab, dia memegang tangan Phoenix api kecil dan berjalan keluar bersamanya. Ketika mereka keluar, saat Luo Yu dan yang lainnya melihat Phoenix api kecil, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka pernah melihat anak ini sebelumnya, dia tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Mereka tidak mengira dia akan muncul di istana sekali lagi. Salam, Nona. Kedelapan pria itu sadar kembali dan memberi hormat padanya. Feng Jiu menatap mereka dan berkata, setelah memasuki istana, kalian akan membawa pengawal Feng dan memimpin berbagai tim untuk berpatroli di istana. Selama ini, jangan sampai terjadi kecelakaan sedikitpun. Baik, beberapa dari mereka menjawab dan melihatnya naik kereta bersama anak yang jelas-jelas menjadi lebih bulat itu. Baru setelah nonanya menaiki kereta segera mereka naik di samping dan mengawal kereta ke istana. Saat ini di istana, berbagai penguasa negara-negara kecil di sekitarnya dan para pangeran yang menyertainya semuanya ada di istana. Mereka bebas bergerak sendiri, maka di beberapa paviliun atau hutan bunga, para pangeran muda berkumpul. Minum teh, mencicipi anggur, menikmati pemandangan bunga dan membicarakan wanita cantik adalah topik yang paling banyak dibicarakan di kalangan pangeran ini. Dan topik paling panas mereka saat ini tidak lain adalah Putri Kekaisaran Phoenix, Feng Qingge. Aku mendengar bahwa kecantikan Putri Kekaisaran Phoenix tidak ada bandingannya. Sayang sekali, sepertinya dia tidak tinggal di istana, melainkan di kediaman Feng. Kita sudah berada di istana selama beberapa hari dan belum melihat sang putri. Aku benar-benar ingin tahu apakah dia secantik rumor yang beredar. Sepengetahuanku, dia tidak hanya cantik, tapi cara dia melakukan sesuatu bahkan lebih luar biasa. Sebelum menjadi putri, ia sebenarnya berani menolak lamaran putra mahkota negeri Galop Hijau. Keberanian seperti ini bukan milik rata-rata wanita, aku sangat ingin bertemu dengan Putri Kekaisaran Phoenix, Feng Qingge. Seorang pria berjubah megah berkata dengan santai sambil memainkan cangkir di tangannya. Sepasang mata lembut itu dipenuhi dengan kilatan tajam seekor serigala, dan sedikit ketertarikan melintas di matanya dan ekspresi ketertarikan terlihat jelas di wajahnya. Ya, aku juga sangat ingin bertemu dengannya, tapi tidak perlu khawatir. Dia pasti akan muncul di hari pernikahan Kaisar Agung. Pangeran lain melanjutkan, dibandingkan dengan pangeran yang lembut sebelumnya, pangeran ini benar-benar berbeda, hanya penampilannya saja yang kuat dan kekar yang menyerupai beruang perkasa yang memberi orang perasaan kekuatan yang nyata. Di istana ini, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan dengan santai. Mengapa kita tidak bersantai dan jalan-jalan keluar istana? Salah satu pangeran memandang yang lain dan menyarankan idenya. Saat salah satu dari mereka hendak menganggukkan kepalanya, dia melihat sesosok tubuh lewat dan matanya berbinar. Aku tidak menyangka akan melihat orang yang begitu menakjubkan di istana ini. Lihat, wanita itu sangat cantik. Dia memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat. Semua orang mengikuti garis pandangnya dan melihat seorang wanita berpakaian putih lewat. Gaun putihnya terbawa angin dan sosoknya sangat indah. Yang paling menarik perhatian mereka adalah wajahnya yang sempurna, dia sangat cantik. Bahkan para pangeran yang terbiasa memandangi wanita cantik sepanjang hari pun terpesona hanya dengan sekali pandang. Wanita ini memiliki temperamen yang luar biasa, pakaiannya sederhana namun elegan dan sangat indah. Dia kemungkinan besar adalah Feng Qingge. Pangeran yang lembut itu memandang Feng Jiu tidak jauh dari situ dan membuat keputusan. Ketika mereka mendengar ini,
Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda, dia adalah putri kekaisaran Phoenix. Keindahannya sungguh dahsyat yang mampu menyebabkan kehancuran suatu negara, tak heran bahkan putra mahkota negeri Galop Hijau pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia benar-benar kecantikan yang mempesona sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Aku baru saja mengatakan bahwa kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sama sekali dan sekarang dia ada di sini. Ini pasti takdir. Mengapa kita tidak mengundangnya untuk datang? Dia adalah tuan rumahnya, tentu saja dia tidak bisa menolak kita sebagai tamu. Bagaimana menurutmu? Pangeran yang mengatakan bahwa usianya belum terlalu tua tetapi dia tampak menakutkan bertanya dan tersenyum, matanya terpaku pada Feng Jiu yang tidak jauh darinya. Ketika semua orang mendengarnya, mata mereka berbinar, tentu saja ini ide yang bagus. Suatu kehormatan bagi kita memiliki seorang putri cantik yang menemani kita kan. Setelah mereka mengatakannya, mereka berjalan sambil tertawa, berniat menghalangi jalan Feng Jiu dan mengundangnya ke paviliun untuk bergabung dengan mereka. Feng Jiu memegang tangan Phoenix api kecil dan berjalan menuju istana. Dia diikuti oleh Leng Xuang yang berpakaian serba hitam, sementara Luo Yu dan yang lainnya pergi mencari pengawal Feng. Orang-orang itu telah menatapmu. Phoenix api kecil yang memegang tangan Feng Jiu sedang berjalan di belakangnya dengan kaki pendeknya. Matanya memandang orang-orang itu dengan perasaan tidak senang. Seharusnya itu adalah pangeran dari negara tetangga. Tidak perlu peduli dengan mereka. Dia bahkan tidak repot-repot melihatnya dan terus berjalan ke depan. Dia berencana memasuki istana untuk melihat perkembangan kultivasi kakeknya dan tidak berniat membuang waktunya untuk orang-orang itu. Tapi mereka akan datang. Phoenix api kecil berkata ketika tatapannya menjadi berubah-ubah, tidak tahu ide apa yang muncul di benaknya. Tepat ketika kata-katanya berakhir, para pangeran mendekat dan menghalangi jalan mereka. Kamu pasti putri kekaisaran Phoenix, aku tidak menyangka akan bertemu putri secepat ini. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Seorang pangeran tersenyum dan berkata sambil menatap Feng Jiu yang cantik dari dekat sebagai penghargaan dan ketika pandangannya beralih, bahkan Leng Xuang yang berada di belakangnya pun tidak luput dari perhatiannya. Aku mendengar bahwa putri dari kerajaan Phoenix adalah kecantikan yang luar biasa yang mampu menyebabkan kehancuran suatu negara. Bertemu denganmu di sini hari ini membuatku menyadari bahwa secara langsung kamu terlihat lebih baik daripada rumor yang beredar. Yang mulia, beberapa dari kami sedang minum anggur di sana dan aku ingin tahu apakah putri akan memberi kami kehormatan. Pangeran lain juga berkata dan tatapannya tertuju pada tubuh Feng Jiu. Wajah Leng Xuang menjadi dingin, terutama saat dia melihat mereka menggunakan tatapan menjengkelkan untuk menatap nonanya. Niat membunuh yang mendalam menyelimuti tubuhnya, tapi karena nonanya tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa mengeluarkannya dan dia hanya bisa menahan keinginan untuk membunuh. Saat ini, Feng Jiu juga sedikit mengerutkan alisnya. Dia melirik orang-orang di depannya dan dengan nada ringan dan terasing, dia berkata, "Maaf, masih ada hal yang perlu dilakukan putri ini, jadi aku tidak akan bisa menemani kalian." Dia berjalan maju dengan Phoenix api kecil tetapi sepasang tangan menghalangi jalannya. Dia menyipitkan matanya dan menatap tangan di depan matanya dengan dingin, tetapi saat dia mengangkat kepalanya, senyuman muncul di wajahnya. Dia menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya dan tatapannya tertuju pada pria kekar yang berdiri di depannya dan mengalihkan pandangannya ke beberapa orang di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, beberapa pangeran benar-benar ingin ditemani putri ini. Ketika semua orang melihatnya menunjukkan temperamen kekanak-kanakan yang menunjukkan sisi angkuh namun menyenangkan, mereka semua tertawa. Dia hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun. Dia dihentikan oleh begitu banyak dari mereka, bagaimana dia bisa tetap tenang? Saat ini, beberapa dari mereka tertawa dan berkata, bagaimanapun, putri adalah tuan rumahnya jadi kamu harus melakukan yang terbaik untuk menherbal tamu Anda kan? Benar, pasti sudah takdir bisa bertemu dengan putri di sini. Kami ingin mengundang yang mulia untuk bergabung dengan kami di paviliun dan menikmati mencicipi anggur, menikmati bunga, bergosip beberapa kata dan berharap putri tidak akan menolak kesempatan ini bagi kami. Jika putri tidak suka mencicipi anggur, Anda juga bisa menemani kami berkeliling istana. Selama putri menemani kami akan bahagia. Pangeran lain berkata sambil menatapnya dengan tatapan membara. Melihat tatapan tajam seperti serigala di tubuhnya, seolah-olah dia adalah anak domba yang tidak berbahaya, senyuman di wajah Feng Jiu semakin dalam. Dia memandang mereka dan menggelengkan kepalanya. Putri ini tidak tertarik mencicipi anggur, menikmati bunga, dan sejenisnya. Oh, apa yang disukai putri?
Pangeran yang lembut bertanya, matanya yang tajam menatap tajam ke arahnya, dan merasa bahwa Putri Kekaisaran Phoenix tidak berbeda dari yang lain. Dia menatap pria itu dengan senyuman di wajahnya. Di waktu senggangku, putri ini lebih suka belajar dan bertukar petunjuk dengan orang lain melalui pertarungan. Ketika mereka mendengar ini, semua orang terkejut dan tidak ada yang berbicara selama beberapa saat dan mereka hanya berdiri di sana dan menatapnya. Jika pangeran tertarik, putri ini dengan senang hati akan menemani kalian semua bertukar petunjuk, tapi aku tidak tahu, apakah kalian semua punya nyali. Dia memandang mereka dengan alis terangkat. Bukankah mereka mencari dia untuk menemani mereka? Dia bisa melakukannya, tapi apakah mereka punya nyali? Setelah semua orang mendengar kata-katanya, hal pertama yang mereka pikirkan adalah tentang bagaimana Putri Kekaisaran Phoenix ini dikatakan luar biasa. Dengan mengingat hal ini, mereka kembali menatapnya beberapa kali dan tidak bisa membayangkan betapa kejamnya wanita mungil ini. Ditambah lagi kesombongan para pangeran yang terombang-ambing oleh perkataannya tak mau mengatakan bahwa mereka tidak punya nyali, sehingga mereka semua menanggapinya dengan semangat. Kenapa kita tidak berani? Bertukar petunjuk dengan putri adalah kesempatan yang tidak bisa kami minta lebih banyak lagi. Ya, aku mendengar bahwa sang putri sangat berbakat, dan pangeran ini ingin mengetahui lebih banyak. Hahaha. Aku sudah lama berpikir untuk bertukar petunjuk dengan Yang Mulia Putri, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ketujuh pangeran terkenal ini tertawa dan menganggapnya konyol. Mereka tidak merasa bahwa kekuatan wanita muda ini berada di atas mereka. Mereka bisa menemani ayah kekaisaran mereka di sini dalam perjalanan ini yang menandakan bahwa kekuatan para pangeran ini adalah yang paling luar biasa. Bagaimana mereka bisa takut pada seorang wanita muda? Karena dia mengatakan bahwa dia ingin bertukar petunjuk satu sama lain, mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menurunkan prestise Kekaisaran Phoenix. Pria dan wanita akan bertukar petunjuk satu sama lain. Jika ada sesuatu yang tidak boleh disentuh di luar sana, itu hanya dapat dianggap tidak disengaja. Kesempatan seperti itu, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Namun, saat mereka bersemangat dan menantikannya, mereka melihat alis wanita cantik itu sedikit berkerut di wajahnya dan dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Sangat tidak sopan bagiku untuk bertukar petunjuk pada pertemuan pertama kita. Jika aku secara tidak sengaja melukai semua orang, itu akan membuat marah berbagai kaisar. Jika hubungan kedua negara kita memburuk, setelah memikirkannya, lupakan saja. Lupakan. Apa yang dia maksud dengan melupakannya? Saat mereka bersemangat dan berharap untuk bertukar pukulan dengannya, namun mereka mendengarnya berkata lupakan saja. Bagaimana mereka bisa melupakannya begitu saja? Segalanya terdiam sesaat ketika mereka menatapnya dengan mata terbelalak dan mulut mereka terbuka lebar hingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Apalagi ketika mereka melihat ekspresi wajahnya yang dipenuhi keraguan-raguan dan kesusahan, seolah-olah kemenangan bisa diraih dengan begitu mudah dan membuat mereka semakin gusar. Phoenix api kecil yang tangannya dipegang oleh Feng Jiu memutar matanya. Dia tahu bahwa wanita ini sedang merencanakan sesuatu lagi. Bertukar pukulan dengannya. Beberapa orang idiot ini bergegas untuk dipukuli olehnya. Putri merasa kamu tidak akan bisa menang, itulah sebabnya Anda berubah pikiran kan? Itu benar, Putri kurang percaya pada kami, apakah menurut Anda jika kami kalah dari Yang Mulia sebagai gantinya, kami akan mengadu kepada ayah kekaisaran kami? Bertukar jurus mempunyai aturan tersendiri dan bukan merupakan tahap hidup dan mati. Tidak ada nyawa yang hilang, oleh karena itu hal ini tidak akan berdampak apapun pada hubungan kedua negara. Pada titik ini, Putri dapat yakin. Benar? Belum lagi, bagaimana Putri tahu bahwa kita akan kalah? Saling bertukar gerakan terjadi antara dua orang, mungkin kami malah secara tidak sengaja melukai Yang Mulia. Melihat reaksi para pangeran di sekelilingnya, pangeran yang lembut itu tidak berbicara tetapi mengamati Feng Jiu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, jika itu membuat Putri merasa lebih baik, mengapa kita tidak menandatangani perjanjian jaminan? Baik kami atau Yang Mulia, semuanya dilakukan secara sukarela dan jika ada yang terluka secara tidak sengaja, tidak dapat disalahkan. Bagaimana kedengarannya? Pangeran kecil merasa ini ide yang bagus. Benar, pangeran ini juga setuju. Ya, menandatangani perjanjian akan menyelamatkan kesalahpahaman di masa depan. Mendengarkan mereka menyetujuinya dengan sungguh-sungguh satu persatu, dengan mata terpaku padanya, mereka hanya menunggu dia merespons. Feng Jiu tersenyum dan memperlihatkan senyuman yang tidak berbahaya dan murni dan berkata, tentu, dengan cara ini, putri ini tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal itu.
Setelah dia berbicara, Leng Xuang sudah mengeluarkan kuas dan kertas dari tempatnya dan memegangnya di depan Feng Jiu. Feng Jiu mengambil kuas dan terbang melintasi kertas seperti tarian saat dia menulis perjanjian, menyatakan bahwa ini adalah sukarela oleh kedua belah pihak dan jika ada pihak yang mengalami kecelakaan akibat pertukaran tersebut, maka pihak tersebut tidak akan dikejar dan tidak akan ditindaklanjuti, merusak hubungan diplomatik antar negara. Akhirnya, dia menandatangani namanya dan juga memberi isyarat kepada pangeran lainnya untuk menandatanganinya. Setiap orang mengambil langkah maju dan memeriksanya dan merasa semuanya baik-baik saja sebelum mereka menandatanganinya. Feng Jiu menyimpan selembar kertas yang telah ditandatangani semua orang dan memperlihatkan senyum puas di bibirnya. Setelah menatap mereka untuk terakhir kalinya, dia membawa mereka ke tempat latihan. Pada saat ini, para pangeran sangat gembira di lubuk hati mereka dan dengan penuh semangat menunggu dalam antisipasi, berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkannya sambil bertukar pukulan. Merasa bangga pada diri mereka sendiri, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa mereka telah jatuh tenggelam dalam siasat tipu daya Feng Jiu. Karena istana dipenuhi dengan banyak pejabat asing, pengawal Feng telah meningkatkan patroli mereka sehingga tempat latihan yang biasanya dipenuhi sangat kosong saat ini. Melihat hanya ada selusin penjaga yang sedang berlatih, pangeran yang lembut itu memandang Feng Jiu dan bertanya, "Bolehkah kami tahu bagaimana Yang Mulia ingin melanjutkannya?" Feng Jiu meliriknya dan setelah dia memberi isyarat kepada Phoenix api kecil untuk tetap berada di sisi Leng Xuang, dia kemudian naik ke panggung kompetisi. Dari atas, dia melihat ke bawah ke arah semua pangeran dan berkata, "Putri ini masih ada yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Bertarung satu lawan satu memakan banyak waktu, bagaimana kalau begini? Kalian semua datang saja kepadaku bersama-sama, ini metode yang sederhana dan tercepat." Ketika mereka mendengar kata-kata arogannya, semua pangeran menjadi marah. 1 lawan 8. Dia terlalu sombong. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan melompat ke atas panggung dan berteriak, "Biarkan saja pangeran kecil ini memulai dengan Yang Mulia." Melihat ini, Feng Jiu tersenyum. "Tidak apa-apa juga, kapanpun kamu ingin berhenti, kamu hanya perlu mengaku kalah." Mengakui kekalahan. Hahaha, putri benar-benar tahu cara bercanda. Sambil mencibir, pangeran menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Silakan." Begitu dia berbicara, dia langsung menyerang Feng Jiu tanpa menunjukkan rasa hormat dari seorang pria terhormat. Bibir Feng Jiu sedikit melengkung. Menurut pandangannya, serangan pihak lain terlalu lambat. Gerakannya penuh lubang. Jika dia tidak ingin mengambil kesempatan ini untuk membereskannya, dia akan terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Saat serangan telapak tangan datang di depannya, dia menggerakkan kakinya sedikit dan menghindar ke samping tanpa menggerakkan tangannya. Dia baru saja mengangkat kakinya dan menendang lutut orang lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Sang pangeran kehilangan stabilitasnya dan terhuyung-huyung. Bagian belakang lututnya tidak dapat menahan tekanan dan seluruh tubuhnya terdorong ke depan, hampir jatuh ke tanah. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat bahwa dia bahkan belum menggerakkan tangannya. Dia hanya menggunakan kakinya. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Merasa terhina, dia bertanya dengan marah, "Mengapa kamu tidak memukul dengan tanganmu?" Mata Feng Jiu berkedip, menunjukkan niat baik di wajahnya. Tapi kata-katanya selanjutnya membuatnya gemetar karena marah. "Tidak apa-apa menggunakan kakiku, putri ini takut pangeran tidak bisa menggerakkan tanganku." "Kamu." Kemarahannya meningkat. Dia juga tidak melihatnya sebagai perempuan. Didukung oleh energi mistis, telapak tangannya tiba-tiba menyapu ke depan dan memotong lehernya. Tanpa diduga, Feng Jiu mengangkat kakinya dan menggunakan ujung kakinya untuk menendang telapak tangannya di antara ibu jari dan jari telunjuk. Tampaknya tidak berdaya tetapi menyembunyikan energi mistis yang melimpah. Saat gerakan telapak tangannya seketika berubah menjadi energi mistis, dia melontarkan beberapa tendangan berputar, terus-menerus mengenai tubuhnya. Desis! Ah! Dia berteriak kesakitan. Dia kehilangan keseimbangan dan terdorong mundur. Yang lain memperhatikan mereka dan ekspresi mereka berubah sementara orang lain melompat ke atas panggung. "Aku akan menemani Yang Mulia." Sang pangeran melompat tinggi, menyapu dengan kakinya. Gerakannya yang mengesankan benar-benar mampu memusnahkan musuh secara total. Namun, ketika Feng Jiu menendang titik aku bocah tur di pahanya, rasa sakit dan mati rasa yang tak tertahankan menyerangnya. Dia melompat keluar panggung karena malu. Kakinya terasa kaku. Dia ingin menjangkau dan menggosok sumber rasa sakitnya. Namun, letaknya dekat selangkangan dan dia tidak ingin bersikap tidak sopan di depan orang banyak. Jadi,
Sejenak dia memutar badannya ke kiri dan ke kanan sambil mengambil nafas secara diam-diam. Bahkan ekspresinya pun terlihat aneh. Pangeran, kamu baik-baik saja? Feng Jiu bertanya dengan ramah, tampak sangat prihatin. Setelah beberapa pemikiran, dia berbicara, sebenarnya, kaki putri ini tidak menggunakan banyak tenaga. Seharusnya tidak terlalu menyakitkan. Wajah pangeran memerah. Dia merasa tercekik dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak merasakan sakit, tetapi perasaan lemas dan mati rasa itu mirip dengan jutaan serangga yang menggerogoti dan menggigitnya sampai ke tulang. Dia menanggung semuanya sampai dia merinding. Itu lebih buruk dari rasa sakit yang menusuk. Melihat bahkan dua orang yang naik ke panggung kalah dalam satu gerakan, ekspresi beberapa pangeran lainnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mereka mengira kedua pangeran itu terlalu lemah. Bahkan mereka tidak akan berhasil dengan taktik semacam itu. Sungguh memalukan. Sisanya saling memandang. Putri telah menunjukkan keterampilan yang sempurna. Untuk menghindari terjerumus ke dalam situasi yang sama dengan kedua pangeran. Kami tidak akan bersikap lunak padamu lagi. Setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa orang melompat ke atas panggung dan mengelilingi Feng Jiu, mengepungnya di tengah. Putri, jika kamu tidak tahan, kamu harus mengaku kalah. Kami akan segera berhenti. Feng Jiu tersenyum, tatapannya tertuju pada pria-pria itu. Bagus. Jika putri ini tidak bisa mengalahkanmu, aku akan mengaku kalah. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Sosoknya melintas dalam sekejap dan telapak tangannya menyerang seorang pangeran di depannya. Begitu cepat hingga mata pangeran ditinju sebelum dia bisa menghindarinya. Sang pangeran tersentak. Dia mundur setelah terkena tinju. Rasa sakit itu membuatnya tidak bisa membuka matanya. Dia hanya merasakan semburan rasa sakit yang membakar. Langkah yang sangat cepat. Kami juga tidak akan bersikap lunak padamu. Suara seseorang terdengar. Beberapa sosok langsung menyerang Feng Jiu dari segala sisi. Itu benar-benar berbahaya, tanpa memberikan ruang untuk bermanuver. Mereka hanya ingin memberi pelajaran pada putri Kekaisaran Phoenix yang sombong ini. Namun, ketika dia melihat mereka bergerak, Feng Jiu tersenyum dan mengerahkan energi mistis di tubuhnya. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sosok putih itu lewat di antara beberapa orang dan suara tinju yang jatuh terdengar bersamaan dengan jeritan kesakitan. Ah! Mataku! Mendengar teriakan kesakitan dari atas panggung, para penjaga di tempat latihan diam-diam menoleh dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat 8 orang di atas panggung mengepung putri mereka menggelengkan kepala dalam hati. Itu adalah putri Kekaisaran Phoenix, nona para penjaga Feng, jangankan hanya 8 orang yang melakukan pengepungan. Mereka telah melihat lebih dari selusin pria mengepungnya namun mereka tidak dapat melukai majikannya. Beberapa pangeran itu begitu berani sehingga mereka ingin bertindak melawan majikannya tanpa menanyakan tentangnya. Mereka benar-benar membutuhkan pukulan yang bagus. Melihat pemandangan di atas panggung, Phoenix api kecil mengambil sepotong ginseng dari dadanya. Dia menggigitnya dan bertanya, apakah menurutmu mereka akan dikuliti? Leng Xuang mengangguk, menatapnya, tidak mati, namun dikuliti. Jika mereka tidak datang untuk menghadiri pernikahan patriark tua, sudah cukup bagi mereka untuk mati 100 kali ketika mereka berani menatap nona dengan mata yang begitu berani. Menurutku juga begitu. Lagi pula, mereka yang minta dipukuli tanpa alasan. Anak kecil itu mengangguk dan memandang mereka dengan penuh simpati, merasa bahwa mereka sangat bodoh sehingga dia hampir tidak dapat berbicara. Mungkinkah orang seperti itu menjadi pangeran suatu negara? Jelas sekali, mustahil bagi negara mereka untuk berkembang lebih jauh. Keduanya menunduk, tetapi dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka melihat beberapa orang mengalami hidung berdarah dan wajah bengkak. Ketika seseorang akan berbicara, dia segera dipukuli dan diterbangkan sebelum dia bisa mengaku kalah. Sambil mengerang kesakitan, pangeran itu mengusap sudut mulutnya. Dia menatap ketakutan pada wajah polos Feng Jiu. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia memandang orang-orang di sekitarnya. Wajah mereka dipukuli sampai babak belur, mata mereka dipenuhi memar, dan ada pula yang minggir ke samping dengan perut sakit setelah ditendang. Melihat pemandangan ini, pangeran menelan ludahnya dan mengulurkan tangannya. Aku mengaku, kalah, Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia dikeluarkan dari panggung dan langsung pingsan. Setiap orang di atas panggung merasa sangat malu. Mereka ingin mengaku kalah. Namun ketika melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka bersatu untuk memusatkan energi mistiknya.
Beberapa dari mereka segera bergegas maju dengan energi mistis, ingin menggenggam kaki dan tubuhnya. Pertama, mereka akan mengelilinginya dan kemudian memberinya pelajaran. Bahkan pangeran yang lembut dan pangeran kekar dengan kekuatan seperti beruang dan kelincahan seperti harimau kali ini kehilangan muka karena setelah Feng Jiu mengalahkan mereka dan mengubah mereka menjadi orang bodoh. Mereka sangat marah dan terhina. Mereka hanya ingin memberinya pelajaran, jadi mereka pun ikut menyerangnya. Setelah melihat adegan ini beberapa saat, Feng Jiu tertawa, jika kalian sudah tidak ingin bertukar pukulan denganku, kalian bisa mengatakannya secara langsung dan mengaku kalah. Kenapa jadi begitu kacau? Kamu juga kurang sopan santun. Siapa yang mengira dia sebaiknya tidak mengucapkan kata-kata itu? Begitu dia berbicara, semua wajahnya berubah menjadi tidak sedap dipandang dan seram. Mengakui kalah. Dia bilang mereka tidak mau mengaku kalah. Jelas sekali, dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk membuka mulut untuk melakukannya. Tidakkah semua orang melihat bahwa pangeran yang kalah dipukuli setiap kali dia mulai berbicara? Dia akhirnya ditendang dari panggung. Masing-masing dari mereka juga merupakan pangeran suatu negara. Bagaimana mereka bisa kehilangan muka seperti itu? Terlebih lagi, mereka tidak percaya. Jumlah mereka sangat banyak, namun mereka tidak bisa menang melawannya. Pada saat ini, mereka tidak memikirkan tindakan mereka yang begitu kacau. Mereka berpikir bahwa mengakui kekalahan akan membuat mereka semakin kehilangan muka sebagai pangeran sebuah negara yang berdaulat. Melihat ini, Feng Jiu tidak ingin bermain-main dengan mereka lagi. Selain itu, amarahnya sirna setelah menyaksikan hidung mereka yang memar parah dan wajah bengkak. Bagaimanapun, dia datang untuk menghadiri pernikahan kakeknya. Tentu saja, dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Jadi, ketika dia melihat mereka datang, dia menendang mereka dari panggung dengan satu kaki. Beberapa dari mereka turun dari panggung setelah bahunya ditendang. Beberapa dari mereka kurang beruntung karena ditendang di bagian muka, sementara sisanya ditendang di bagian perut dan terbang dalam sekejap. Mereka turun dari panggung satu persatu sambil mengeluarkan geraman menyakitkan. Pakaian mereka yang semula berwarna cerah kini berantakan. Wajah mereka lucu, hitam kehijauan, bengkak di pipi kanan dan kiri. Mereka bangkit dari tanah tanpa ada semangat gagah mereka yang tersisa. Ada sedikit rasa hormat di bawah tangan mereka yang terkepal. Meskipun mereka sombong, mereka juga sadar bahwa Feng Qingge dapat mengusir mereka semua dengan keterampilan dan kultivasinya yang luar biasa. Pada saat inilah mereka juga mengerti mengapa dia berani menolak tawaran pernikahan putra mahkota negeri Galop Hijau dan mengapa dia berani melawan Murong Bo ketika dia ditinggal sendirian di kediaman Feng. Membandingkan nada terdengar terlalu menyenangkan. Sejujurnya, itu adalah harga yang harus dibayar atas kelancangan mereka. Mereka bergegas maju untuk melawannya dengan sia-sia. Memikirkan janji tertulis yang telah ditandatangani sebelumnya membuat mereka marah. Dia sudah lama menghitungnya tetapi mereka benar-benar berpuas diri, berharap dapat memanfaatkannya sambil bertukar pukulan. Siapa sangka, alih-alih mengambil keuntungan, mereka malah dihukum berat. Tuan-tuan, setelah bertukar petunjuk dalam seni bela diri, putri ini tidak akan menemani kalian lagi. Jika kalian belum puas bermain, kalian dapat menunggu di sini. Putri ini akan pergi dulu. Dia tersenyum lembut. Rok putihnya berkibar saat dia menjentikkan lengan bajunya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan senyuman saat dia berdiri di atas panggung sambil menatap mereka. Mereka menatap dalam keadaan menyesal, membuat senyumnya semakin dalam. Kemudian dia turun dari panggung dan pergi bersama Phoenix Api Kecil dan Leng Xuang, meninggalkan beberapa orang yang saling memandang dengan cemas dan tersedak amarah. Setelah meninggalkan tempat itu, Feng Jiu awalnya bermaksud menemui ayahnya terlebih dahulu, namun dia mendengar dari penjaga Feng bahwa ayahnya sedang berbicara dengan penguasa negara lain. Oleh karena itu, dia pergi menemui kakeknya terlebih dahulu. Namun, dia tidak menemukannya di istananya. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa dia telah pergi ke hutan bambu di istana. Bawa api kecil ke Leng Hua, lalu biarkan mereka berjalan-jalan. Dia memerintahkan, memberi isyarat kepada Leng Xuang untuk membawa api kecil ke Leng Hua. Baik, Leng Xuang menurut, sambil menatap Phoenix Api Kecil. Anak kecil itu melirik Feng Jiu, lalu mengikuti Leng Xuang dalam diam. Ini adalah kunjungan pertama Feng Jiu ke hutan bambu. Dia hanya mendengar tentang tempat ini karena dia jarang tinggal di istana. Hari ini, dia masuk ke hutan ini untuk pertama kalinya. Begitu dia berjalan di bagian jalan setapak di dalam hutan, pemandangan bambu hijau menyambut matanya. Aroma bambu yang lembut memenuhi udara,
terbawa angin. Suasana ini membuat pikiran menjadi tenang. Dia berjalan perlahan. Mungkin karena pikirannya tenang, dia teringat pada Suanyuan Moze yang telah pergi selama 2 bulan. Setelah sekian lama, dia seharusnya sudah tiba di kerajaan itu kan. Racun beku 1000 tahun di tubuhnya belum dihilangkan. Dia takut pil penekan itu tidak akan efektif dalam jangka panjang. Setelah pulang ke rumah, apakah ada alkemis yang bisa membuatkan penawar untuknya? Dia ingat menyimpan sebotol darahnya di ruang penyimpanannya. Setelah pernikahan kakeknya, dia akan mendedikasikan waktunya untuk menelitinya dengan benar. Dia yakin bahwa dengan bakat bawaannya dalam ilmu pengobatan dan ilmu racun, dia akan mampu mengatasi racun beku 1000 tahun. Setelah mencapai bagian dalam hutan, dia melihat patriark tua berjubah abu-abu, duduk bersila di atas batu besar. Matanya terpejam dalam meditasi. Mungkin karena telah menerobos ke ranah kaisar bela diri, rambut peraknya perlahan berubah menjadi abu-abu. Wajahnya juga tampak 10 tahun lebih muda, tidak menunjukkan corak tua sebelumnya. Pada akhirnya, dia masih belum membuat terobosan ke peringkat sage bela diri. Tidak mudah untuk menjadi seorang sage bela diri dalam waktu sesingkat itu bahkan dengan bantuan ramuan. Sayangnya, dia masih kekurangan dalam pemurnian alkimia. Jika dia ingin membuat pil untuk mengembalikan kemudaan, dia masih harus memahami secara mendalam metode alkimia. Mungkin menyadari kedatangannya, patriark tua perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Feng Jiu, tatapannya dipenuhi dengan kasih sayang. Feng kecil, kenapa kamu diam saja setelah datang ke sini? Feng Jiu tersenyum. Dia melangkah maju, berseri-seri, aku ingin tahu kapan kakek akhirnya menyadari kehadiranku di sini. Hahaha, kakek memperhatikan saat kamu melangkah ke hutan ini. Dia tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk duduk di atas batu. Aku mendengar dari penjaga Feng bahwa kamu berkultivasi dalam pengasingan tertutup. Kapan kamu keluar? Saat dia berbicara, matanya menyapu ke arahnya. Ketika dia melihat bahwa dia telah memasuki peringkat leluhur bela diri, dia terkejut. Kamu sudah berada di leluhur bela diri. Sungguh menakjubkan dia mencapai peringkat itu dalam waktu sesingkat itu. Feng Jiu mengangguk sambil tersenyum dan duduk di sampingnya. Dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Dia hanya bisa melihat kultivasi energi mistisnya, sedangkan kultivasi energi rohnya tidak terlihat. Aku awalnya bermaksud untuk menembus peringkat kaisar bela diri, tetapi hanya bisa mencapai tahap ini. Aku sudah lama terjebak di sini, jadi aku tidak berkultivasi sekarang. Aku akan melakukannya pelan-pelan. Dia tersenyum. Dia kemudian bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Kakek, Bibi Susi ada di sini. Apakah kakek ke sini menyelinap untuk menemuinya? Mendengar ini, patriark tua Feng tampak tidak nyaman. Dia terbatuk ringan dan tatapannya menjelajahi sekeliling. Wajah patriark tua menunjukkan senyuman malu di bawah tatapan cucunya, aku tidak menyelinap untuk menemuinya. Aku pergi minum 2 cangkir anggur bersama kakakku. Baiklah, aku tidak akan menggoda kakek. Dia tidak bisa menahan tawa, aku datang hari ini untuk melihat bagaimana keadaan kakek. Aku lega kakek dalam kondisi baik hari ini. Kakek baik-baik saja, yakinlah. Patriark tua memandangnya dengan mata penuh senyuman. Dia sangat senang. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan untuk menikah lagi pada usia sekarang. Hari besar kakek adalah lusa. Mari berhenti berkultivasi dan istirahat yang baik. Dia memperingatkannya, khawatir dia akan terlalu sibuk berkultivasi sebelum pernikahan besarnya sehingga tubuhnya tidak dapat menahan semua tekanan. Aku tahu. Dia mengangguk dengan mata menyipit. Lalu dia teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Feng kecil, klan Lin sepertinya sudah menebak identitasmu sebagai dokter hantu. Jika bukan karena kakak yang memberitahuku tentang hal itu, kakek tidak akan tahu bahwa kamu telah menambahkan 100 botol ramuan ke hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan diatur oleh mereka. Putranya tidak memberitahunya, dia juga tidak menanyakan hal itu. Bagaimanapun juga, penyerahan bingkisan harus dipersiapkan dengan baik dan tidak mengurangi kepatutan. Namun, ia tak menyangka hadiah pertunangannya begitu besar hingga membuatnya terkesima. Terutama 100 botol ramuan itu. Setiap botol ramuan yang dimurnikan Feng kecil di bawah bendera dokter hantu tak ternilai harganya di pasaran. Namun, dia memurnikan 100 botol dengan penuh semangat dalam waktu sesingkat itu untuk hadiah pertunangannya. Ketika dia mengetahuinya, selain terkejut, dia sangat tersentuh. Dia mengatur segalanya dengan baik sebelumnya dan memberinya wajah. Sebagai seorang kakek, bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya tersentuh? Feng Jiu tersenyum anggun.
Sebagai seorang cucu, aku juga harus memberikan hadiah untuk pernikahan kakek. Aku tidak punya barang lain. Ramuannya dimurnikan saat aku berkultivasi. Oh kamu, dia menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi penuh kasih sayang. Bagi yang lain, itu adalah harta langka. Tapi di mulutnya, itu adalah hal-hal yang disempurnakan dengan santai. Jika orang tahu bahwa dokter hantu yang terkenal di dunia adalah cucunya, pintu rumahnya akan dirobohkan oleh orang-orang yang melamarnya. Feng Jiu menemaninya mengobrol sebentar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bertemu beberapa pangeran beberapa waktu yang lalu dan mengambil kesempatan untuk membereskan mereka. Itu membuat patriark tua tertawa. Akhirnya, ketika langit mulai gelap, dia pergi mencari ayahnya. Namun, tanpa disangka, semua pangeran terluka yang hendak pulang dari panggung bela diri dipanggil oleh ayah kekaisaran masing-masing sebelum mereka dapat kembali ke kediamannya. Semua negara tetangga kelas 9 berkumpul di istana Feng Xiao. Setelah mengobrol, mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin putra mereka datang dan memberi hormat. Faktanya, mereka juga ingin mengumpulkan semua pangeran dan membandingkan pangeran mana yang memiliki sikap dan kekuatan yang lebih menonjol. Pangeran-pangeran ini ada yang berkumpul dan ada pula yang tidak berkelompok. Oleh karena itu, selain 8 orang yang telah diberi pelajaran oleh Feng Jiu, ada 6 atau 7 orang yang telah berkultivasi di kamar masing-masing. Ketika 6 atau 7 orang datang untuk memberi hormat, mereka duduk di belakang ayah kekaisaran mereka. Masing-masing mengenakan pakaian mewah dan menunjukkan sikap yang luar biasa. Namun, di tengah suasana yang bersahabat, penjaga melaporkan bahwa beberapa pangeran lainnya juga telah tiba. Segera, semua orang di aula tersenyum dan mereka melihat ke arah gerbang aula. Feng Xiao, sebagai pembawa acara, memerintahkan mereka untuk segera masuk sambil tersenyum. Namun, ketika 8 pangeran masuk sebagai satu kelompok, bertindak secara sembunyi-sembunyi, orang-orang di aula terkejut. Ketika mereka melihat ke atas, kerumunan itu semakin terkejut. Ini, apa yang terjadi? Seorang penguasa negara berdiri dengan marah dan menatap putranya yang masuk. Dia membawa putra-putranya yang paling menonjol ke Kekaisaran Phoenix dengan tujuan untuk memamerkan sikap anggun putranya. Siapa yang menyangka akan melihatnya masuk diam-diam sambil menutupi hidungnya yang berdarah dan wajahnya yang bengkak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang berani menyerangmu di istana Kekaisaran Phoenix? Penguasa negara lain berbicara dengan tenang sambil mengeluarkan tekanan kuat ke seluruh tubuhnya. Seluruh aula merasakan aura yang membekukan. Ketika orang lain mendengar perkataan penguasa itu, mereka tidak berbicara lagi. Mereka memandangi putra-putra mereka yang babak belur dan menahan amarah mereka. Mereka telah dipermalukan dan kehilangan muka. Hanya sedikit penguasa negara yang tersenyum. Mata mereka yang bermartabat menyapu ke 8 pangeran, lalu melanjutkan menyeruput teh dengan ringan. Mereka tidak peduli karena bukan putra mereka yang berbuat bodoh. Dengan perbandingan dan sudut pandang seperti ini, para pangeran dari kerajaan lain itu biasa saja. Para pangeran yang duduk di belakang ayah kekaisaran mereka juga terkejut. Selama beberapa hari di istana, mereka bertemu dengan 8 pangeran yang tidak suka bergaul dengan mereka. Benar-benar tidak disangka mereka masing-masing mengalami hidung berdarah dan wajah bengkak hari ini. Mereka sangat penasaran, bagaimana para pangeran ini melukai wajah mereka. Itu terlalu tidak sedap dipandang. Kedelapan pangeran sedang tidak enak badan. Wajah mereka terbakar. Mereka tidak tahu apakah itu karena malu atau karena kesakitan. Mereka menerima panggilan dari ayah kekaisaran masing-masing dan kembali untuk berganti pakaian. Jika tidak, mereka akan terjebak dalam situasi yang lebih memalukan. Namun, mereka agak malu bertemu orang, apalagi setelah kehilangan muka di hadapan penguasa dan pangeran negara lain. Karena mereka sudah menandatangani janji, mereka hanya bisa menelan kepahitan ini dengan tenang. Seandainya orang-orang ini mengetahui fakta bahwa mereka menerima luka di wajah dari putri Kekaisaran Phoenix, mereka akan kehilangan muka dengan lebih menyedihkan. Mereka bertarung 8 lawan 1 tetapi pada akhirnya dikalahkan, jadi mereka tidak bisa mengangkat kepala. Kedelapan pangeran saling berpandangan dan sekaligus memberikan penghormatan kepada seluruh penguasa negara yang hadir. Pangeran yang lembut itu kemudian berbicara. Inilah yang terjadi, beberapa dari kami berkumpul dengan santai, tidak melakukan apapun. Lalu kami ingin membandingkan catatan dalam seni bela diri. Tanpa diduga, kami saling bertukar pukulan dengan keras dan mengalami cedera wajah. Kita seharusnya tidak membiarkan ayah kekaisaran dan seluruh penguasa negara khawatir. Mendengar ini,
Beberapa orang lainnya bergegas maju. Ya, kita seharusnya tidak melakukannya. Kami hanya bertukar petunjuk, tapi tak disangka, itu sedikit sengit. Kami tidak menyangka hal itu akan terjadi. Mendengar ini, semua orang di aula istana memiliki ekspresi wajah yang berbeda. Sebagai penguasa negara, tentu saja orang-orang ini pintar dan memiliki pengalaman luas. Akan aneh jika mereka mempercayai kata-kata yang dimaksudkan untuk menipu orang lain. Tapi, adakah orang di istana ini yang bisa menyelesaikan semuanya dan membuat mereka membantu menutupi masalah ini, tidak berani angkat bicara. Mereka tidak dapat membayangkan orang seperti itu. Namun, Feng Xiao, yang duduk di kursi tuan rumah, melirik ke arah pangeran itu dan terbatuk ringan. Dia menyesap teh dengan lembut untuk menutupi senyuman di bibirnya dan kemudian membuka mulut untuk berbicara. Bertukar petunjuk untuk meningkatkan kekuatan. Sangat sulit bagi beberapa pangeran ini untuk bertemu satu sama lain ketika mereka tinggal di negara yang berbeda. Tentunya sangat bermanfaat bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk belajar satu sama lain. Ketika kedelapan pangeran ini mendengar ini, mereka menundukkan kepala dan menanggapi dengan acuh tak acuh. Ayah kaisar mereka melihat pemandangan ini dan merasa kesal di dalam hati. Namun, sulit bagi mereka untuk mengungkapkan keluhan tersebut. Saat mereka hendak melambaikan tangan untuk mundur, sebuah suara keras terdengar dari luar aula. Saat mereka mendengar, sang putri tiba, dan semua orang di aula menantikannya. Putri Kekaisaran Phoenix dapat dianggap sebagai sosok legendaris. Pertama-tama, dia telah dikhianati dan identitasnya telah diambil alih, membuatnya hancur dan cacat. Namun, dia kembali untuk mendapatkan kembali identitasnya dan mengambil alih pengawal Feng. Dia kemudian memutuskan pertunangannya dengan Murong Yixuan dan dia sendiri yang menangkis bencana di kediaman Feng sehingga membuat semua orang merasa takut dan kagum dengan cara dia menangani berbagai hal dan tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Diincar oleh putra mahkota negeri Galop Hijau, namun dia masih berani menolak lamarannya dengan paksa tepat di depan semua orang di gerbang kediaman Feng. Ketika dia bertindak, dia membuat contoh dari semua yang dikirim oleh negeri Galop Hijau dan dalam sekejap, tidak ada lagi yang berani memprovokasi kediaman Feng. Menjatuhkan mantan Kaisar Murongbo, dia mendorong ayahnya ke posisi tersebut dan mengubah negara menjadi Kekaisaran Phoenix. Semua yang dia lakukan bukanlah apa yang bisa dilakukan wanita biasa manapun. Terhadap putri Kekaisaran Phoenix, rasa ingin tahu semua orang terguncang dari lubuk hati mereka. Daripada mengatakan bahwa perjalanan ini adalah untuk menghadiri upacara pernikahan penguasa agung Kekaisaran Phoenix, lebih baik dikatakan bahwa perjalanan ini adalah untuk bertemu dengan putri Kekaisaran Phoenix ini. Membawa putra-putra yang mereka rasa terbaik di antara anak-anaknya, mereka pun punya agenda berbeda di benak mereka. Setelah bertemu dengan putri Kekaisaran Phoenix, mereka ingin melihat apakah mereka dapat membicarakan pernikahan antar negara. Kekaisaran Phoenix kini sedang bangkit. Jika sang putri benar-benar seperti yang diisukan, mereka berharap bisa menjodohkan putra mereka dengan wanita luar biasa ini. Soal sukses atau tidaknya, mereka tidak mengkhawatirkan aspek itu, mereka akan membiarkan anak-anak muda berbaur dengan sendirinya. Tidak ada salahnya untuk mencobanya, meski hanya sekedar peluang, namun bagaimana jika benar-benar berhasil? Berbeda dengan ayah kekaisaran mereka, para pangeran yang melakukan percakapan dengan Feng Jiu, setelah mereka mendengar kata-kata, sang putri tiba, mereka secara naluriah berdiri di satu sisi dan ketika mereka merasa masih berdiri dalam posisi yang mencolok, mereka segera bergeser dan duduk di belakang ayah mereka. Pangeran lainnya memperhatikan perilaku aneh mereka dan terkejut sebelum mereka menoleh untuk melihat pintu masuk. Mereka melihat seorang wanita muda berpakaian putih berjalan masuk dengan langkah tidak tergesa-gesa tanpa ada rombongan yang menemaninya. Pada pandangan pertama, mata semua pangeran muda berbinar, segala sesuatu tampak cerah di hadapan mereka. Kecantikan memesona yang dapat meruntuhkan kota adalah satu hal, yang lebih menonjol dari dirinya adalah temperamen yang mulia dan tak tertandingi. Dengan gaun putih berkibar di belakangnya, rambut hitamnya yang indah menjuntai di punggungnya, memperlihatkan aura keanggunan dan pesona. Mereka hanya melihat bahwa di wajah tiada taraf itu, ada sedikit senyuman di bibirnya, memancarkan aura yang lebih misterius tentang dirinya, meningkatkan kecantikannya ke alam lain. Itu bukanlah kelembutan atau kehalusan seorang wanita, juga bukan kecantikan yang dingin dan menyendiri, dan bukan kecantikan menggoda yang panas dan memikat. Dia mempesona seperti matahari, namun ada sedikit aura dingin di sana. Dia memancarkan rasa percaya diri dan ketenangan dalam tingkah lakunya.
Dia memancarkan rasa percaya diri dari tulangnya yang tidak kalah dengan pria manapun dan sangat mempesona, membuatnya tak terlupakan. Feng Jiu perlahan berjalan ke aula dan dengan santai melihat sekeliling. Ketika dia melihat beberapa pangeran yang bersembunyi di balik punggung ayah kekaisaran mereka dengan kepala menunduk, sedikit senyuman muncul di matanya. Beberapa orang ini sebenarnya masih datang, sangat menarik sekali. Ketika dia tiba di aula utama, pertama-tama dia membungkuk kepada ayahnya dan menoleh ke arah penguasa lainnya dan membungkuk sedikit saat dia menyapa mereka. Sambil tersenyum, dia berkata dengan tenang, "Saya telah mendengar bahwa beberapa penguasa negara telah tiba jauh lebih awal, saya belum sempat memberikan salam, mohon maafkan saya. Saya harap semua orang tidak menyalahkan saya." Para penguasa negara menilainya dengan pandangan mereka. Senyuman di wajah mereka semakin dalam. Nada bicara mereka juga sedikit mereda, tidak seperti nada dingin dan mengesankan yang biasa mereka gunakan untuk menegur putra mereka. Hahaha, aku sudah lama mendengar bahwa sang putri memiliki sikap yang luar biasa dan anggun. Hari ini, aku melihat rumor tersebut kurang dari 1/10 dari kenyataan. Itu benar, mencapai peringkat leluhur bela diri pada usia 16 tahun, bakat seperti itu benar-benar langka. Dibandingkan dengan sang putri, putra kekaisaran kita tidak ada apa-apanya. Para penguasa negara berbicara sambil tersenyum. Saat mereka melihat Feng Jiu, mereka telah memutuskan untuk menjalin hubungan baik dengan Kekaisaran Phoenix dengan segala cara yang mungkin. Dengan seorang putri dengan bakat luar biasa ditambah Feng Xiao sendiri serta Patriark Tua Feng dan klan Lin dari negara kuat kelas 3, siapa yang mampu memiliki hubungan buruk dengan mereka? Ketika ayah kaisar mereka membocorkan bahwa Feng Jiu adalah seorang kultivator leluhur bela diri, kedelapan pangeran, yang berdiri dengan kepala tertunduk dan tidak berani membiarkan Feng Jiu melihat mereka, tiba-tiba mengangkat kepala. Dengan tatapan tertegun, mereka memandangi wanita anggun dan cantik itu. Hati mereka dipenuhi amarah yang tak henti-hentinya. Dia adalah leluhur bela diri. Bagaimana dia bisa menjadi leluhur bela diri? Apakah pantas bagi seorang leluhur bela diri mempermainkan mereka yang hanya berada di peringkat tuan bela diri? Sungguh tidak tahu malu. Mereka dengan marah menatap wanita yang sedang mengobrol riang dengan ayah kekaisaran mereka. Sikapnya sekarang penuh keramahan. Di manakah ekspresi polos dan sederhana yang memikat mereka ke dalam lubang? Dari luar dia tampak seperti kelinci putih kecil yang tidak berbahaya, tapi sebenarnya rubah putih yang licik. Saat mereka menatapnya dengan marah, mereka dapat melihat bahwa nada suara ayah kekaisaran mereka diwarnai dengan tawa. Mereka begitu terkejut sehingga mereka segera menghapus ekspresi marah di wajah mereka dan duduk dengan sikap yang baik. Mereka mendengarkan dengan mata tertunduk. Putra kekaisaran, datang ke kekaisaran Phoenix adalah kesempatan yang sangat langka. Sang putri sangat luar biasa, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Putri, tolong beri mereka instruksi lebih lanjut. Mendengar ini, 8 pangeran yang duduk dengan mata terkulai mengertakkan gigi secara diam-diam dan marah. Mereka sudah menerima petunjuknya jauh sebelumnya. Bukankah memar di wajah mereka adalah hadiah darinya? Namun, mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan. Mereka terpaksa menjawab, "Ya, kami ingat nasihat ayah kekaisaran. Kami akan meminta instruksi sang putri." Feng Jiu tersenyum. "Saya tidak berani memberi instruksi. Jika beberapa pangeran ini tidak menolak, putri ini akan sangat senang membandingkan catatan dan bertukar petunjuk dengan mereka." Berbicara tentang pertukaran, matanya tertuju pada orang-orang itu dengan senyuman yang hanya sedikit dari mereka yang bisa mengerti. "Hahaha, bagus, bagus. Kami merasa nyaman dengan kata-kata putri." Para penguasa negara tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, membandingkan catatan dengan Feng Jiu hanya akan membawa manfaat dan tidak merugikan. Pertama, seseorang bisa mendapatkan petunjuknya dan kedua, hubungan akan semakin dekat. Ketika kedelapan pangeran itu mendengarkan kata-katanya, mereka tanpa sadar menyentuh wajah mereka. Luka di wajah mereka kembali terasa sakit. Beberapa saat kemudian, masa membubarkan diri. Hanya sepasang ayah dan anak perempuan yang tersisa di aula. Feng Xiao tersenyum. Bagaimana orang-orang itu menyinggung perasaanmu? Sulit bagi orang lain untuk tidak memperhatikan mereka ketika wajah mereka babak belur. Feng Jiu tersenyum. Dia datang ke sisinya, meraih lengannya dan duduk. "Saat aku memasuki istana, mereka menghentikanku dan memintaku menemani merekitanum dan menikmati bunga. Aku mengatakan bahwa minum dan menikmati bunga itu tidak menarik, jadi aku mengajak mereka memainkan beberapa permainan yang menarik. Lalu kenapa mereka tidak berani mengeluh?
Apa yang kamu lakukan? Seorang ayah paling mengenal putrinya. Begitu dia berbicara, Feng Xiao tahu bahwa masalahnya tidak akan sesederhana itu. Karena itu, Feng Jiu memberitahunya tentang bagaimana dia membuat mereka semua menandatangani perjanjian yang membuat Feng Xiao tertawa. Dalam 2 hari berikutnya, Feng Jiu tinggal di istana dan membantu menjadi tuan rumah bagi para penguasa berbagai negara. Sedangkan untuk pernikahan, mereka mengundang Patriark tua Geng dan beberapa orang tua di istana untuk mengaturnya. Mereka menghabiskan 2 hari berikutnya dengan sibuk. Yang mengejutkan mereka, Guan Xilin akhirnya bergegas kembali ke kota bulan berawan sehari sebelum pernikahan besar Patriark tua. Pada hari ketiga bulan ke-12, pada pagi hari pernikahan, bunyi petasan terdengar sebanyak 3 kali. 12 kultivator terbang keluar dari istana, menaiki pedang mereka. Di setiap pedang terbang berdiri seorang pelayan istana muda dengan keranjang bunga di tangannya. Mereka mengenakan gaun berwarna pink yang sama dan wajah mereka didandani dengan anggun. Mereka terlihat sangat menarik. Para kultivator terbang ke langit kota bulan berawan bersama para pelayan istana muda itu. Mereka menaburkan manisan pernikahan yang telah disiapkan dari udara. Diiringi dengan suara petasan pernikahan yang memekakkan telinga yang bermekaran di langit bagaikan kembang api cemerlang yang kemudian bertebaran di kota bulan berawan di bawah. Dalam sekejap mata, selama seseorang melihat ke atas, seluruh kota bulan berawan dipenuhi dengan petasan pernikahan seperti kembang api. Para pelayan istana menaburkan manisan pernikahan dari udara, membuat seluruh warga kota bulan berawan, baik tua maupun muda, merasa gembira. Ke-12 kultivator di atas pedang terbang kembali ke tempat mereka di atas gerbang istana setelah menyebarkan permen pernikahan selama 2 putaran. Pada titik ini, prosesi besar-besaran untuk menjemput pengantin wanita sedang berangkat dari gerbang utama. Warna merah yang mempesona membuat seluruh prosesi pernikahan memancarkan suasana meriah. Patriark tua Feng duduk di punggung si putih, mengenakan jubah pernikahan berwarna merah yang meriah. Selain bola bunga merah besar yang diikatkan ke tubuh si putih, Patriark tua juga mengikat bola bunga merah besar secara miring di tubuhnya. Hari ini, dia tampak bersemangat. Wajahnya dipenuhi senyuman. Di belakangnya ada tanduk kursi untuk 8 orang diikuti oleh 8 pelayan istana yang memegang keranjang bunga di depan dan di belakang tandu. Saat mereka berjalan, mereka menyebarkan kelopak bunga. Bunyi terompet dan genderang yang riuh, menarik banyak orang dewasa dan anak-anak di kota itu untuk menyaksikan dan mengikuti prosesi menjemput pengantin wanita ke upacara pernikahan. Ketika Patriark tua pergi menjemput pengantin wanita, di istana, Feng Xiao dan Feng Jiu berdiri di atap istana mengamati pemandangan dari jauh. Mereka menyaksikan prosesi besar itu berjalan dengan megah. Feng Xiao merasa sangat tersentuh. Dia berbicara sambil tersenyum, melihat Patriark tua menikah. Aku merasa seperti menyaksikan putraku sendiri yang menikah. Pef. Feng Jiu tidak bisa menahan senyumnya. Matanya dipenuhi kegembiraan yang tak tertahankan. Dia berbicara dengan bercanda, jadi bukan hanya aku yang merasakan hal ini. Bahkan ayah pun merasakannya. Hahaha, ada baiknya juga kita berbicara di sini, jadi mereka tidak bisa didengar oleh kakek. Kalau tidak, dia akan memberi kita ceramah. Feng Xiao tertawa keras. Hal itu ia rasakan karena sudah lama sekali tidak ada pernikahan di keluarga mereka. Apalagi ini bukan pernikahan putrinya, tapi pernikahan ayahnya. Tentu saja, dia akan merasakan perasaan aneh seperti itu. Ketika ayah dan putrinya melihat prosesi pernikahan dari tempat tinggi ini dan mengobrol bersama, pihak klan Lin dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Tandu pengantin mendekat dengan cepat. Bagaimana persiapan Susi? Lin Boheng melangkah masuk. Ruangan itu sibuk dan tegang dengan orang-orang yang bolak-balik ke sana kemari. Ini hampir siap, hampir siap. Bagaimana dengan cadar pernikahan? Di mana letaknya? Segera tutupi pengantin wanita. Pengantin wanita dipanggil dengan tergesa-gesa dan orang-orang yang membantu di dalam ruangan bergegas mencari kerudung pernikahan. Di tengah segala ketegangan, terdengar pengumuman bahwa tandu telah tiba. Lin Boheng datang ke sisi Suksi dan berkata dengan lembut, Suksi, Sanyuan ada di sini untuk menjemputmu, kakak akan mengirimmu ke tandu. Terima kasih, kakak. Di balik tabir, Suksi tersipu dan berkata dengan lembut. Lin Boheng membungkuk, menggendongnya dan secara pribadi mengirimnya ke tandu. Setelah menyelesaikan serangkaian prosesi adat istiadat, rombongan yang hadir untuk menjemput pengantin wanita membawa pengantin wanita dengan gembira dan menuju ke istana. Keluarga Lin juga mengikuti dan pergi menuju istana. Orang-orang di kota mengikuti sepanjang jalan sampai mereka tiba di gerbang istana dan menyaksikan Kaisar Agung turun dari kudanya.
Dia membuka tirai tandu hingga terbuka dan menuntun pengantin wanita ke dalam istana sampai sosok belakang pasangan bahagia itu menghilang dari pandangan mereka dan semua orang pergi dengan enggan. Karena rombongan berjalan satu putaran keliling kota dan memakan waktu cukup lama namun mereka sudah memperhitungkan jam baik sehingga ketika mereka sampai di tempat tinggal keluarga Lin untuk menjemput pengantin wanita dan pada saat mereka kembali ke istana, sudah lewat tengah hari. Setelah pasangan itu memasuki istana dan memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Feng, pesta pernikahan di luar sudah dimulai. Mungkin karena Feng Jiu atau karena berbagai penguasa negara berperilaku sangat baik, tidak ada kekhawatiran yang muncul selama pernikahan dan Feng Xiao merasa lega. Untuk pesta pernikahan, Feng Xiao bertanggung jawab menjadi tuan rumah bagi para penguasa negara dan putra-putra mereka, sementara Patriark Tua Geng dan Guan Xilin bertanggung jawab untuk menyapa berbagai klan keluarga. Sebagai tuan rumah yang baik Feng Jiu bertemu dan beramah tamah dengan generasi muda keluarga Lin. Patriark Tua Feng keluar untuk menherbal para tamu, dan bersulang di setiap meja. Hari ini, wajahnya penuh senyuman dan kebahagiaan itu tulus dari lubuk hatinya. Melihat ini, semua orang merasa senang untuknya. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Agung dan tidak ada yang berani membuat masalah di malam pernikahannya. Oleh karena itu, setelah minum anggur, Patriark Tua Feng pergi lebih dulu, dan semua orang tinggal sampai larut malam sebelum mereka bubar. Malam ini, setelah Feng Xiao dan Feng Jiu menyuruh semua orang pergi, ayah dan putrinya saling memandang dan tersenyum. Feng Jiu memandangi kamar kakeknya dan tersenyum nakal, "Ayah, semuanya sudah pergi. Apa yang akan kamu katakan? Bolehkah kita ayah dan anak pergi ke sana dan..." Begitu dia mendengar ini, wajah Feng Xiao berubah serius dan kehilangan senyumannya, "Kembali beristirahat, pergi dan istirahat. Jangan main-main, jangan sampai kamu menakuti mereka." Setelah itu, dia menguap dengan keras dan berkata, "Kita sibuk sepanjang hari, aku akan kembali istirahat dulu. Sedangkan kamu, sebaiknya kamu segera kembali." Setelah dia mengatakannya, dia tidak menunggu dia mengatakan apapun dan berjalan pergi, dan langkahnya sedikit lebih cepat, seolah-olah dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang akan membuatnya tidak dapat menjawabnya. Melihat sosoknya yang melarikan diri, dia melihat sekeliling dan menyentuh dagunya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Apakah aku akan menakuti mereka? Lupakan saja. Lagi pula, malam ini adalah malam besar kakek. Lebih baik aku tidak mengacaukan segalanya." Dia terkekeh, dan berbalik untuk kembali ke istana. Keesokan paginya, Feng Xiao dan Feng Jiu datang ke aula utama untuk menyajikan teh kepada Patriark Tua Feng dan Suksi. Secangkir teh ini berarti Suksi telah diakui sebagai keluarga mereka dan merupakan secangkir teh untuk menghormati orang yang lebih tua. "Ayah, Ibu, tolong minum teh." Feng Xiao dengan hormat menyajikan teh untuk mereka berdua, meski di dalam hatinya dia masih merasa agak canggung saat memanggil "Ibu." Lagi pula, orang yang dia panggil sebagai "Ibu" tampaknya seumuran dengan putrinya. Menjadi tidak nyaman bisa dibayangkan dengan baik. Namun, dia tidak menolaknya. Memanggil ibunya juga merupakan bentuk penghormatan terhadap dirinya. Patriark Tua dan Suksi saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Setelah meminum tehnya, Suksi memberinya hadiah. Kemudian Feng Jiu menyajikan teh untuk mereka dan dia juga menerima hadiah yang disiapkan oleh Suksi. Mereka mengobrol sebentar di istana. Feng Xiao pergi lebih dulu karena hari ini para penguasa negara akan kembali ke negara mereka masing-masing dan dia berencana mengantar mereka pergi. Feng Jiu tetap tinggal untuk berbicara dengan mereka. Segera setelah itu, dia juga pergi karena dia berencana pergi ke punggung Bukit Bunga Persik untuk berkultivasi dalam pengasingan tertutup setelah pernikahan besar kakeknya sambil menunggu hari penerimaan Akademi Bintang 6. Kakak dan yang lainnya juga ingin pulang hari ini. Ayo kita mengantar mereka pergi. Suksi memandang orang-orang di sekitarnya dengan senyum bahagia di wajahnya. Penantiannya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Tentu saja, dia sangat gembira. Ya, Patriark Tua Feng setuju. Dia keluar dan menemaninya mengantar mereka pergi. Sebelum pernikahan besar mereka, orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia. Setelah pernikahan, mereka berpisah. Bahkan Guan Xilin juga mengikuti pasukan tentara bayaran pasar gelap untuk mendapatkan pengalaman lagi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Di punggung Bukit Bunga Persik, lelaki tua yang menyapu lantai mendengarkan suara ledakan tungku lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah ruang alkimia. Ini adalah ledakan tungku ke-42 bulan ini.
Baru-baru ini, orang-orang pasar gelap sering datang ke sini untuk membawa tungku pemurniannya. Uhuk-uhuk, tubuh Feng Jiu hitam legam dari kepala sampai kaki. Bahkan rambutnya tergores oleh nyala api dari tungku pil. Rambutnya keriting dan mengeluarkan bau terbakar. Wajahnya hitam keabu-abuan dan rambutnya berantakan, seperti serigala. Saat dia menutup mulut dan hidungnya, dia berlari keluar dari ruang alkimia dan datang ke halaman untuk menghembuskan napas dalam-dalam. Alisnya berkerut erat saat dia berbicara pada dirinya sendiri, ada yang tidak beres. Aku memiliki kendali yang sangat baik terhadap api tanah. Bagaimana tungku masih bisa meledakkan? Apa yang salah? Apakah aku memasukkan terlalu banyak rumput kering? Dia berlari ke ruang alkimia, mengeluarkan tungku pemurnian baru dari ruang spasial dan memulai eksperimen baru. Namun, 2 jam kemudian, ledakan keras kembali terdengar. Kali ini, tungku pemurnian tidak hancur, tetapi aliran udara keluar dari tungku dengan keras. Dengan ledakan keras, ramuan itu hancur. Itu adalah kegagalan lainnya. Kali ini tungkunya tidak meledak. Jumlah rumput keringnya juga tidak terlalu banyak. Itu membuat khasiat obat saling menolak satu sama lain. Dia duduk bersila di depan tungku pemurnian masih dengan tubuhnya tertutup jelaga. Matanya penuh konsentrasi. Selama 3 bulan terakhir, dia telah mempelajari metode pemurnian pil selain membuat ramuan untuk dijual di pasar gelap. Itu tidak terpikir olehnya. Dia berhasil membuat ramuan yang memicu kesengsaraan surgawi. Namun, dia masih belum bisa menyempurnakan pil panjang umur peringkat ketiga. Jadi, dia bertanya-tanya apakah ramuan yang dia sempurnakan saat itu karena keberuntungannya. Aku tidak percaya. Dengan mata yang menunjukkan tekad yang kuat, dia mencoba lagi. Orang tua itu duduk dengan tenang di bawah pohon persik di halaman, memandangi ruangan alkimia berada. Ketika dia tidak mendengar suara ledakan di halaman setelah 2 jam, dia menutup matanya perlahan dan duduk dengan tenang seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Tidak sampai 1 jam kemudian dia mendengar wanita itu tertawa keras di dalam ruangan. Dia membuka matanya, perlahan bangkit dan berbalik untuk pergi. Dan di ruang alkimia, Feng Jiu tertawa keras. Dia senang setelah puluhan kegagalan, pil panjang umur berhasil disempurnakan. Segera, dia membuat gerakan mencubit yang dipelajari dari metode pemurnian pil. Ketika pil obat keluar dari tungku, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Namun, saat dia melihat 2 pil di telapak tangannya, senyumannya menjadi kaku. Di telapak tangannya, ada 2 pil obat seukuran mata naga, satu berwarna merah tua, yang lainnya berwarna hitam. Kedua pil obat tersebut bahkan tidak memiliki tanda butiran merah di atasnya, tetapi berisi aroma obat yang kuat. Itu bukanlah limbah atau pil beracun. Dia tidak tahu karena warnanya pada dasarnya berbeda dari warna yang tertera pada formulasi pil obat. Tungku pemurnian pil tidak meledak, ramuan roh tidak salah. Aroma obatnya juga keluar, bagaimana bisa menjadi 2 pil obat yang aneh. Pil semacam itu jelas bukan pil panjang umur meskipun menggunakan bahan yang dibutuhkan oleh pil panjang umur. Dia juga bingung. Itu jelas dibuat sesuai dengan metode pemurnian pil. Langkah dan bahan yang digunakan pun tidak salah. Tapi bagaimana bisa menghasilkan 2 pil obat aneh yang dia tidak tahu? Dia mengambil 2 pil obat aneh itu ke satu sisi, mengeluarkan banyak koleksi pil dari ruang spasial dan membandingkannya dengan cermat. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Akhirnya, dia memeriksa kedua pil tersebut dengan jarum perak untuk melihat apakah keduanya beracun. Setelah diperiksa dengan jarum perak, warnanya tidak berubah. Dia hanya bisa mencatat langkah-langkah, teknik dan dosis dari 2 pil aneh itu, lalu dia menyimpannya dan mencobanya lagi. Meskipun itu bukan pil panjang umur, mereka berhasil dimurnikan kan. Jadi, sekali lagi, dia mencoba mengubah formulasinya dan menambahkan beberapa ramuan yang menurutnya memiliki nilai tertentu. Percobaan berlangsung selama setengah bulan lagi. Saat ini, dia sudah lama melupakan niat awal membuat pil panjang umur. Saat ini, karena kegagalan yang berulang kali, dia melakukan banyak perubahan. Dia terus-menerus menyempurnakan bahkan sampai lupa makan dan tidur. Dia hampir menjadi gila. Akhirnya, setengah bulan kemudian, ketika dia melihat bekas butiran pada pil panjang umur berwarna coklat, dia akhirnya menunjukkan senyuman santai dan bahagia. Akhirnya, pil panjang umur kelas 3. Setelah begitu banyak usaha, pil panjang umur kelas 3 dapat meningkatkan masa hidup hingga 3 tahun lagi. Akhirnya, aku bisa membuatnya. Matanya meledak kegirangan, dia dengan cepat mencatat metode pemurniannya.
Dia menyimpan dua pil panjang umur dan kemudian keluar dari ruang alkimia, berniat kembali ke kamar untuk mencuci pakaian yang sudah lama tidak diganti. Ketika dia melihat lelaki tua itu menyapu dedaunan yang berguguran di kejauhan, matanya sedikit bergeser lalu dia berjalan ke arahnya. Ketika dia mendatanginya, dia mengeluarkan botol dari ruang spasial. Ini adalah pil panjang umur yang aku buat. Selama percakapan, dia meletakkan botol itu di tangannya dan pergi. Mata lelaki tua itu bergerak sedikit. Dia melihat botol di tangannya, perlahan menatap sosok kotor yang berbalik masuk, dan bibirnya sedikit melengkung. Dia berdiri di sana dengan tenang, menuangkan obat ke dalam botol, dan terdiam untuk waktu yang lama. Feng Jiu kembali dan membersihkan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak membawa Leng Xuang karena dia datang ke sini untuk berkultivasi dalam pengasingan tertutup. Oleh karena itu, dia harus melakukan beberapa hal sendirian. Setelah mandi, ketika dia melihat di cermin bahwa rambutnya yang hangus telah tumbuh panjang, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Dua pil obat membuatku seperti ini. Ini benar-benar konyol. Pil obat memang tidak sebanding dengan ramuan. Khasiatnya luar biasa dan pemurniannya tidak sesederhana itu. Sambil menghela nafas, dia merapikan rambutnya, meminum sebotol ramuan, dan tertidur. Tidur itu berlangsung 2 hari 2 malam. Dia akhirnya bangun dalam keadaan lapar dan kemudian bangun. Ketika dia keluar dari kamar menuju dapur untuk melihat tidak ada yang bisa dimakan, dia melihat lelaki tua itu duduk di meja batu di luar dapur sedang makan. Lelaki tua itu mendongak dan meliriknya. Kemudian dia bangkit dan kembali ke dapur. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan membawa semangkuk bubur dan menaruhnya di hadapannya. Pada saat yang sama, dia membersihkan tempat kecil di depannya dan terus makan dengan kepala menunduk. Feng Jiu terkejut. Dia pergi ke meja dan duduk. Semangkuk bubur di depannya tampak seperti bubur nasi dengan biji teratai hijau di tengahnya. Buburnya mengeluarkan aroma teratai. Ini untuk aku. Orang tua itu tidak menjawab dan Feng Jiu tidak menunggu jawabannya. Dia makan 2 suap bubur dengan sendok. Dia mengambil biji teratai hijau dan memeriksanya. Apakah biji teratai ini masih mentah? Mengapa aroma teratai begitu kuat? Sambil berbicara, dia memasukkan biji teratai hijau ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, ini masih mentah dan sulit untuk membukanya. Dia mengunyah bijinya beberapa kali di mulutnya tetapi bijinya masih belum terbuka. Biji teratai membawa aroma yang sangat harum. Ketika orang tua itu melihatnya alisnya mengendur, dia berkata sambil tersenyum, ini benar-benar harum. Jika tidak bisa mengunyahnya, kamu bisa langsung menelannya. Jangan sia-siakan. Orang tua itu mendongak dan melihat bahwa dia menelan biji teratai itu utuh. Matanya sedikit bergeser, lalu dia terus memakan bubur di depannya tanpa berbicara. Feng Jiu mengambil bubur itu dan bertanya, mengapa kamu hanya menaruh 1 biji teratai? Meski biji teratai sulit dikunyah, namun memasukkan 1 biji teratai ke dalam bubur ini terlalu sedikit bukan? Dia ingin makan lagi. Orang tua itu berhenti menyendok bubur. Dia berbicara tanpa mengangkat kepalanya. 1 sudah cukup. Sambil berbicara, dia menghabiskan buburnya, mengumpulkan peralatan di depannya, dan menuju ke dapur. Dia segera keluar dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Feng Jiu, sambil meletakkan dagunya di tangannya, memandangi sosok lelaki tua itu di kejauhan dan berkedip. Dia bergumam pelan, apakah ada biji teratai di pertengahan bulan ketiga? Namun, biji teratai itu harum sekali, aku tidak tahu, jenis biji teratai apa itu. Dia mengambil beberapa suap bubur lagi, dan aroma biji teratai menyebar di mulutnya, meninggalkan rasa yang kaya. Setelah mengisi perutnya, dia kembali ke kamar untuk berkultivasi. Soal harum biji teratai yang dia telan utuh sebelumnya dengan cepat terlupakan. Itu karena tanggal pendaftaran Akademi Nebula semakin dekat. Setelah menyerahkan urusan mansion punggung Bukit Bunga Persik kepada beberapa kultivator iblis, dia juga memberitahu lelaki tua penyapu lantai bahwa dia akan berangkat ke Akademi Nebula Bintang 6 di negeri Galop Hijau untuk belajar. Dia tidak akan kembali dalam waktu singkat sehingga mereka harus menjaga tempat itu dengan baik. Kemudian, dia kembali ke istana. Setelah selesai mengurus masalah, dia berbicara dengan keluarganya di aula dan mendengarkan nasihat dan peringatan mereka. Jiu kecil, apakah kamu akan keluar kali ini tanpa membawa siapapun? Bagaimana kamu bisa pergi ke Akademi Bintang 6 sendirian? Bagaimana kalau membawa Leng Xuang kembali dari kamp penjaga Feng untuk pergi bersamamu? Tidak perlu. Dia tinggal di kamp penjaga Feng untuk berkultivasi. Tidak apa-apa pergi ke akademi sendirian.
Semuanya sudah diatur di sana. Dia tersenyum, melambaikan tangan dan berkata, kirimi aku pesan jika terjadi sesuatu. Silin menulis bahwa dia akan mengikuti tentara bayaran itu dan langsung pergi ke Akademi Nebula. Dia tidak akan kembali ke rumah. Lalu, apakah kamu harus pergi sendiri? Lelaki tua itu memandangnya dengan agak gelisah. Meskipun kekuatannya luar biasa, Akademi Nebula penuh dengan siswa elit dari seluruh dunia. Setiap siswa memiliki bakat luar biasa. Bisakah dia pergi sendiri tanpa ada yang menjaganya? Feng Jiu tersenyum. Dia bangkit dan pergi ke pintu masuk aula. Dia menatap ke langit di kejauhan dan berkata dengan lembut, kenapa tidak? Ini baru langkah pertamaku. 3 hari kemudian, di jalan pegunungan di luar negeri Galop Hijau, Feng Jiu berada di punggung si putih. Dia mengenakan jubah merah, tampak sangat tampan. Dari luar, dia tampak seperti seorang pemuda tampan dan anggun dengan aura luhur, seperti tuan muda dari keluarga bangsawan. Namun, kesan yang dia berikan adalah suasana lesu dan tidak terkendali. Satu kakinya tergantung secara alami pada tubuh si putih, sedangkan kaki lainnya dalam posisi terlipat di punggung kuda. Dengan sehelai rumput ekor anjing yang diambil dari pinggir jalan dan tergantung di mulutnya, dia berjalan dengan santai menuju kota di depannya. Kapal udara digunakan untuk perjalanan yang panjang dan perjalanan sebaiknya tidak terlalu lama. Setelah dia meninggalkan keluarganya hari itu, dia kembali ke perbatasan negara Galop Hijau dan berkuda sepanjang jalan ke kota Nebula di mana Akademi Nebula berada. Kota Nebula adalah kota yang terletak di bagian paling utara negeri Galop Hijau, di belakangnya terdapat hutan pasir hitam paling berbahaya di negeri Galop Hijau. Meskipun kota itu milik negara Galop Hijau, kota itu tidak berada di bawah yurisdiksi klan kekaisaran negara tersebut. Kota ini juga merupakan kota utama paling makmur dan ramai di negara ini. Klan yang bisa berakar di kota Nebula akan menerima rasa hormat dari keluarga kekaisaran negeri Galop Hijau dan diperlakukan sebagai salah satu klan berpengaruh. Disinilah banyak negara bersinggungan. Adapun Akademi Nebula, sebagai Akademi Bintang 6, bahkan klan dan kekuatan berpengaruh di sini tidak berani menyinggungnya. Itu karena hanya cabang akademi yang berlokasi di sini. Fondasi Akademi Nebula begitu besar, sehingga tidak ada klan yang dapat menandinginya dan tidak ada yang berani bertindak sombong. Dia memiliki banyak harapan terhadap akademi ini. Begitu mereka memasuki kota dan membayar biaya masuk kota, Feng Jiu membiarkan si putih berjalan-jalan dengan bebas. Dia terhuyung-huyung, berkeliaran di sekitar kota. Pantas disebut kota Nebula. Kemakmuran tempat ini bahkan lebih besar daripada kota 3 sungai di negara kerukunan besar. Dia mendecakkan lidahnya dan bergumam pelan sambil memperhatikan kesibukan orang-orang di jalan utama yang luas. Ada banyak anak muda yang menunggangi makhluk roh seperti dia. Ada banyak sekali toko di kedua sisi jalan di sepanjang gang. Para pedagang di kios itu menjajakan dagangannya. Wajah mereka yang sedang tawar-menawar memerah karena pengerahan tenaga. Tuan muda, Tuan muda. Seseorang memanggil. Feng Jiu mengabaikannya. Saat dia melihat sekeliling dari waktu ke waktu, suara itu terdengar lagi. Tuan muda berjubah merah, menunggangi kuda putih. Lihat ke sini, lihat ke sini. Tuan muda berjubah merah, menunggang kuda putih. Apakah itu dia? Dia menatap jubah merahnya, mengambil sehelai rumput ekor anjing dari mulutnya, dan melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang anak laki-laki kurus berusia 14 atau 15 tahun berdiri di depan sebuah toko, melambai padanya dengan senyuman di wajahnya. Dia membawa kotak kayu kecil di dadanya. Tidak diketahui apa yang dia jual. Di saat yang sama, dia sibuk mengumpulkan uang. Dia mengangkat alisnya dan menunjuk ke dirinya sendiri. Apakah kamu memanggilku? Ya, bocah kurus itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Ia tersenyum kepada orang-orang yang membeli dagangannya dan menyuruh mereka kembali lagi lain kali. Dia dengan cepat berlari ke arahnya. Tuan muda, apakah Anda dari luar kota? Apakah Anda akrab dengan kota ini? Bolehkah saya menunjukkan jalannya kepada Anda? Saya mengenal kota Nebula dengan sangat baik. Kemanapun kamu ingin pergi, pemandangan mana yang paling indah, penginapan mana yang paling nyaman, dan gang mana yang punya jajanan paling unik. Aku tahu semua tentang itu. Mungkin dia sering berjemur, sehingga kulit bocah kurus ini gelap. Namun, matanya cerah dan dia memancarkan kepribadian yang cerdik dan gesit. Feng Jiu tersenyum dan bertanya, berapa? Anak laki-laki itu tersenyum lebar ketika mendengar jawabannya. Giginya yang putih berkilau di bawah sinar matahari. Tidak banyak, 10 keping perak saja sudah cukup.
Feng Jiu menyerahkan 10 koin perak kepadanya dan mengikuti anak itu menjelajahi kota Nebula. Anak laki-laki itu membimbing si putih sambil menjelaskan kepadanya beberapa fakta tentang kota itu, termasuk tuan klan berpengaruh mana yang paling berkuasa dan tidak boleh tersinggung, tuan muda mana yang paling menonjol, dan putri klan mana yang paling cantik. Kota Nebula paling banyak mengumpulkan barang-barang dari seluruh belahan dunia. Ada 4 distrik besar di bagian timur, barat, utara dan selatan kota. Pasar gelap menempati distrik timur, perkumpulan alkemis di barat, rumah lelang terbesar di selatan, dan perkumpulan tentara bayaran di utara. Di kota Nebula, sang pangeran tidak dapat menyentuh 4 kekuatan selain keluarga tersebut. Selain keluarga-keluarga berpengaruh yang tidak boleh tersinggung, tuan muda tidak boleh main-main dengan 4 kekuatan kuat ini. Saat anak laki-laki itu berbicara, dia kembali menatap pemuda berbaju merah yang duduk di punggung kuda dari waktu ke waktu. Dia melihatnya memainkan rumput ekor anjing di tangannya sambil melihat ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu dengan penuh kekaguman. Dia bertanya-tanya apakah pemuda ini mendengarkannya atau tidak. Dia melanjutkan dengan mengatakan, jika Anda berbicara tentang penginapan mana yang akan ditinggali di kota Nebula, itu pasti milik. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sekilas kereta binatang mewah datang dengan kecepatan tinggi. Dia bergegas menarik kudanya ke samping, agar tidak bertabrakan dengan kereta binatang di depannya. Feng Jiu melihat 4 makhluk roh di depan kereta secara berdampingan. Merekitarip kuda namun tidak seperti kuda. Binatang buas itu mirip badak, berlari kencang di jalan tempat orang ramai tanpa melambat. Orang-orang di jalan berteriak ketakutan dan menyingkir. Di tengah kesibukan, seorang anak yang sedang menghisap jari ke dalam mulutnya, berdiri di depan kios patung gula sambil memperhatikan pemilik kios membuat patung gula. Pemilik kios melihat kereta 4 makhluk roh berlari. Dia sangat terkejut dan mencoba menarik kios itu ke belakang berulang kali. Anak kecil itu mencoba mengejar tetapi dia menabrak orang-orang yang sedang berlari ke arahnya. Tubuh mungilnya terguling di jalan. Semua orang di sekitar tersentak dan berteriak ketakutan melihat anak yang duduk dan menangis tanpa mengetahui bahayanya. Kereta itu tidak berhenti. Anak itu masih di tengah jalan. Saat ini, seorang wanita berlari keluar dari toko. Ketika dia melihat anak itu di jalan, dia menjadi pucat karena ketakutan. Anakku, dia berlari ke arahnya, tapi kereta makhluk roh itu beberapa kali lebih cepat darinya. Feng Jiu, yang duduk di punggung si putih, melihat makhluk-makhluk roh itu belum berhenti dan sang pengemudi masih terus mencambuk binatang-binatang itu sambil berteriak dengan keras seolah-olah dia tidak menaruh kehidupan itu di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia hendak terbang dan membawa anak itu pergi ketika tiba-tiba dia melihat sosok lincah dan anggun berbaju biru muda terbang turun dari lantai 2 sebuah restoran. Dalam sekejap, anak tersebut diselamatkan oleh orang tersebut dan dibawa ke sisi ibu anak tersebut, yang sepertinya sedang mengatakan sesuatu. Sang ibu mengangguk berulang kali dan mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. Kereta makhluk roh melaju melewatinya dan tidak berhenti. Awan debu tertinggal di belakangnya. Kerumunan itu tidak bergerak. Hati mereka yang ketakutan terangkat setelah menyaksikan gadis muda itu menyelamatkan anak laki-laki itu. Masing-masing dari mereka tidak bisa menahan tepuk tangan dengan suara keras. Bagus. Langkah yang bagus. Kecepatan yang luar biasa. Tepuk tangan dan pujian terdengar. Mata orang banyak tertuju pada wanita muda berpakaian biru. Ketika mereka melihat wajah wanita itu dengan jelas, mata mereka dipenuhi keheranan. Beberapa orang mengenali wanita itu dan berteriak kaget. Itu Ye Jing, salah satu dari 10 putra surga yang membanggakan di Akademi Nebula. Kali ini, seorang wanita cantik berbaju putih turun dengan cepat dari restoran. Dia datang dengan cemas di depan Ye Jing dan menggerutu, "Ah Jing, kamu membuatku takut setengah mati. Bagaimana kamu bisa turun dari lantai 2 seperti itu?" Kereta binatang itu berlari begitu cepat dan ada 4 binatang yang berlari bersama-sama. Bagaimana jika kamu tertinggal setengah langkah dan tertabrak? Ye Jing tersenyum lembut. Itu tidak mungkin, aku tahu apa yang aku lakukan. Terlebih lagi, anak itu dalam bahaya saat itu. Ya, kamu hanya peduli pada orang lain dan tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri. Tapi kamu membuatku sangat takut hingga aku basah kuyup oleh keringat dingin. Wanita berbaju putih itu terus memarahi. Dia memandang Ye Jing dari atas ke bawah. Kamu benar-benar tidak terluka. Ye Jing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum, aku tidak terluka. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak terluka, begitu kamu meninggalkan gerbang akademi, kamu menjadi pusat perhatian.
Ini benar-benar layak untuk Ye Jing, salah satu dari 10 anak surga. Wanita berbaju putih itu berkata dengan bercanda. Ye Jing tersenyum. Ayo pergi. Wanita berbaju putih itu mengangguk. Mereka berjalan bergandengan tangan dan pergi bersama di depan orang banyak. Feng Jiu mengelus dagunya sambil melihat sosok cantik itu perlahan menjauh. Di matanya, Ye Jing benar-benar kecantikan yang langka. Cara dia turun dari lantai 2 sungguh menakjubkan. Jelas sekali bahwa tidak hanya penampilannya yang luar biasa, tetapi bahkan kultivasinya juga luar biasa. 10 anak surga di Akademi Nebula. Sungguh sesuatu yang sangat dia nanti-nantikan. Ah, itu Ye Jing? Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Dia adalah dewiku. Anak laki-laki berkulit gelap yang memimpin si putih memandang dengan penuh semangat ke arah wanita cantik yang sudah berada di kejauhan. Karena kegembiraannya, tali yang mengikat si putih terlepas. Feng Jiu juga tidak menyadarinya. Dia tidak bisa menahan senyum melihat ekspresi bersemangat anak laki-laki berkulit gelap itu. Saat dia hendak menyadarkannya kembali dengan rumput ekor anjing di tangannya, dia melihat si putih menghembuskan napas 2 kali dari lubang hidungnya. Kuda itu menendang kukunya dengan penuh semangat dan berlari menuju Ye Jing yang cantik. Si putih, apa yang sedang kamu lakukan? Feng Jiu tercengang. Salah satu kakinya melingkar di punggung si putih. Karena kudanya berlari dengan liar, dia hampir terjatuh. Untungnya, dia dengan cepat menyesuaikan postur duduknya dan menjepit kakinya erat-erat di perut si putih. Namun meski begitu, dengan si putih yang terburu-buru seolah-olah telah meminum obat perangsang dan meminum darah ayam, dia hanya bisa duduk dengan mantap dengan menjepit kedua kakinya erat-erat di kedua sisi perut si putih. Namun, dia hampir terlempar beberapa kali. Si putih, hentikan! Dia berteriak. Namun, kendali kudanya jatuh di depannya dan dia tidak dapat mencapainya tepat waktu. Selain itu, si putih yang bersemangat melompat dan memutar pinggulnya sambil berlari menjauh. Dia tidak bisa berhenti berteriak. Dia sangat kesakitan karena punggungnya terguncang oleh si putih yang melompat dan memutar. Saat dia membungkuk sedikit untuk mencoba menarik kendali, si putih yang sedang berlari tiba-tiba berhenti. Tidak masalah kalau itu akhirnya berhenti. Namun, ketika ia menghentikan pergerakannya, momentum yang dibangun saat ia berlari kencang tiba-tiba mendorong tubuhnya ke udara. Mendengar gerakan dari belakang, Ye Jing dan wanita berbaju putih menoleh ke belakang. Namun ketika mereka melihat ke belakang, mereka terkejut. Mereka melihat seekor kuda putih berlari sambil melompat dan memutar pinggulnya. Pemuda berbaju merah yang duduk di punggung kuda itu terguncang dan hampir terjatuh beberapa kali. Itu adalah adegan yang lucu. Hal ini membuat Ye Jing, yang belum pernah melihat kuda aneh seperti itu sebelumnya, mau tidak mau menunjukkan senyuman menawan. Tapi saat itu, kuda putih itu terhenti dan mulutnya yang sedikit terbuka dan mengeluarkan air liur. Pemuda berjubah merah di punggung kuda itu terlempar tepat ke arahnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a